Oke. Penata laksanaan shock anafilaksis. Ini salah satu ada yang merekam ya, kalau bisa ya. Nah, gambaran reaksi anafilaksis itu adalah seperti ini. Jadi ada beberapa pemicu. Anafilaksis itu biasanya ada manifestasi klinisnya, misalnya badan merah-merah, kemudian juga badan bengkak, kemudian bibir juga seperti ini gitu ya. Jadi bibirnya juga bengkak. Nah, itu adalah gambaran reaksi anafilaksis dan biasanya reaksi anafilaksis itu disebabkan oleh zat-zat kimia yang berpotensi menyebabkan reaksi hipersensitivitas. Misalnya karena obat yang tidak cocok atau alergi obat, kemudian bisa juga karena alergi terhadap zat-zat asing, misalnya sengatan lebah, kemudian juga sengatan serangga yang lain. Itu juga bisa menyebabkan reaksi anafilaksis. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Agenda kuliah kita kali ini adalah mengenal bagaimana definisi shock anafilaksis, kemudian apa saja penyebabnya, tandanya, gejalanya apa, manifestasi klinisnya apa, kemudian bagaimana penata laksanaannya. Nah, untuk anafilaksis itu sendiri adalah respon klinis hipersensitivitas yang akut, berat, dan menyerang berbagai macam organ. Reaksi hipersensitivitas ini tuh merupakan suatu reaksi hipersensitivitas yang tipenya cepat gitu ya. Jadi begitu terpapar zat-zat asing itu tadi atau xenobiotik, maka reaksinya itu berlangsung secara cepat dan ini disebut sebagai reaksi hipersensitivitas tipe 1, yaitu reaksi antara antigen spesifik dan juga antibodi yang spesifik atau IgE yang terikat pada sel mas. Jadi tetap melibatkan IgE gitu ya, yang terikat pada sel mas. Jadi nanti antigen spesifiknya itu apa? Misalnya polen gitu ya, misalnya polen atau misalnya zat dari sengatan lebah gitu ya, nanti akan berikatan dengan IgE yang terikat pada sel mas. Nah, sel mas dan juga basofil itu nantinya akan mengeluarkan mediator dan manifestasi klinisnya terjadi efek farmakologik terhadap berbagai macam organ. Nah, seperti ini ya patofisiologi dari shock anafilaksis itu. Yang pertama itu adalah alergen. Jadi alergen yang bisa memicu reaksi inflamasi atau hipersensitivitas tipe 1 ini seperti polen, kemudian sengatan-sengatan lebah, kemudian juga obat bisa jadi, kemudian juga bisa jadi zat kimia yang lain. Dia masuk ke dalam kulit, kemudian alergennya itu masuk ya, masuk. Kemudian alergen itu maksudnya adalah ya zat yang bersifat racun itu tadi berikatan dengan IgE yang ada di sel mas dari jaringan di bawah kulit gitu ya. Jadi sel mas IgE ini adalah dia adalah antibodi yang akan mengenali alergennya. Nah, IgE ini selalu terikat di sel mas. Nah, mast cell, jadi mediator mast cell itu dilepaskan. Jadi ketika berikatan maka mediator inflamasi yang ada di sel mast ini akan dilepaskan dan akan menyebabkan yang namanya itu tadi reaksi hipersensitivitas yang cepat tipe 1, misalnya seperti redness, misalnya kemerahan pada kulit, kemudian gatal-gatal atau itching dan juga swelling atau urtikaria. Swelling itu artinya urtikaria itu ya bentol-bentol pada kulit gitu ya. Jadi ada masalah dalam kulitnya. Kemudian rangkaian reaksi hipersensitivitas yang tipe cepat ada yang namanya sensitisasi atopik dan juga reaksi atopik. Jadi ada dua tipe gitu ya, rangkaian reaksi hipersensitivitas tipe cepat. Yang pertama adalah sensitisasi atopik, yaitu adalah adanya pajanan antigen atau alergen, kemudian ada respon pembentukan alergen dengan IgE,
dan terikatnya IgE pada sel mas. Kemudian reaksi atopik itu nanti dia terpapar ulang dengan antigen yang sama. Jadi reaksi atopik itu adalah reaksi yang berulang gitu ya. Jadi reaksi hipersensitivitas yang berulang, terpapar ulang dengan antigen yang sama, misalnya seperti polen atau seperti sengatan lebah atau seperti zat kimia yang berbahaya yang menyebabkan hipersensitivitas. Nah itu sel masnya terpapar ulang, kemudian terjadi interaksi antara antigen dan IgE yang spesifik di sel mas. Kemudian terjadi pelepasan mediator oleh sel mas dan juga efek mediator pada berbagai organ. Nah, kemudian rangkaian reaksi hipersensitivitas tipe cepat itu sendiri ada yang namanya sensitisasi atopik dan juga reaksi atopik. Itu adalah seperti ini, sudah Ibu jelaskan. Jadi biasanya reaksi hipersensitivitas tipe cepat itu orangnya itu agak sesak, kemudian juga nih bentol-bentol pada atau kemerahan pada mata atau pada organ yang lain, terutama pada kulit gitu ya. Kemudian juga bisa mengalami sakit perut, kemudian bengkak pada mulut, kemudian juga kemerahan pada punggung, pada kulit di dalam tubuh, kulit di luar tubuh. Maksudnya di bagian dalam busana gitu ya, misalnya perut, dada, punggung seperti itu. Nah itu biasanya manifestasi klinisnya ke situ kalau reaksi anafilaksis. Kemudian reaksi alerginya, jadi penyebab shock anafilaksis itu sama dengan penyebab reaksi alergi. Cuman yang namanya reaksi anafilaksis itu dia kalau reaksi alergi yang biasa, hipersensitivitas tipe yang lain itu reaksinya biasanya berproses. Tapi kalau yang namanya anafilaksis, reaksinya itu cepat gitu. Termasuk reaksi hipersensitivitas yang tipe 1. Jadi begitu dapat sengatan lebah, langsung terjadi shock anafilaksis, mediator inflamasinya keluar semua, histaminnya keluar, kemudian ada sesaknya, kemudian langsung bentol-bentol, langsung bengkak-bengkak, kemudian juga bisa juga hilang kesadaran. Itu bisa disebut sebagai shock anafilaksis gitu ya. Penyebabnya sama saja sebenarnya, sama seperti reaksi alergi, bisa kontak antara kulit dengan misalnya racun tanaman, kemudian hewan, polen atau lateks, kemudian juga sengatan lebah, bisa juga dari obat dan juga kacang-kacangan. Yang alergi kacang-kacangan itu kalau parah ya bisa menyebabkan reaksi anafilaksis atau shock anafilaksis. Kemudian juga ada yang namanya polen yang terhirup, debu yang terhirup, kemudian kutu, kemudian juga kutu pada hewan. Nah itu juga bisa menjadi penyebab terjadinya reaksi alergi. Dalam hal ini adalah reaksi anafilaksis. Kemudian zat-zat apa gitu yang biasanya terlibat pada reaksi anafilaksis dan anafilatoid. Nah biasanya zat-zatnya yang terlibat adalah antibiotik, misalnya contohnya adalah penisilin, analog penisilin, kemudian cefalosporin, tetrasiklin, kemudian juga ada yang namanya anestetik lokal, anestetik umum, kemudian bahan tambahan anestetik itu juga bisa menyebabkan terjadi reaksi anafilaktik. Kemudian ada yang namanya zat diagnostik atau zat radiokontras. Kemudian kalau dari makanan itu bisa dari telur, bisa dari susu, kacang, ikan dan juga kerang, dan bisa juga dari bisa hewan, misalnya seperti bisanya tawon, bisa ular, laba-laba atau ubur-ubur. Nah kalau tersengat ubur-ubur itu juga bisa menyebabkan reaksi anafilaksis karena kan ubur-ubur kan juga menghasilkan zat yang bisa menyebabkan terjadinya reaksi inflamasi. Kemudian hormon pun ketika disuntikkan ada orang yang tidak sensitif terhadap insulin atau terhadap hormon, tapi ada juga orang yang sangat sensitif terhadap hormon. Jadi ketika disuntikkan insulin ada yang dia itu bisa terjadi reaksi alergi gitu, reaksi inflamasi.
Dan ini bisa menyebabkan shock anafilaksis juga. Bisa jadi juga pada orang-orang tertentu yang memang sangat sensitif terhadap hormon ini. Kemudian ya ini ada tepung sari, makanan, dan juga bisa atau ekstrak alergen potensial yang dipakai pada desensitisasi itu juga bisa menyebabkan reaksi anafilaktik gitu ya. Kemudian untuk sengatan lebah itu juga berpotensi besar gitu dalam menyebabkan reaksi anafilaksis. Nah, manifestasi klinisnya adalah terjadinya shock anafilaksis secara sistemik jika orang itu terkena sengatan lebah. Jadi manifestasi sistemiknya yaitu adalah racun pada lebah, dia masuk ke dalam kulit dan juga memasuki ke pembuluh darah. Kemudian dari racun lebah itu dia bisa masuk ke sel mas di bawah jaringan kulit. Kemudian dari sel mas ini dia bisa berikatan dengan antibodi IgE. Nah, kemudian antibodi IgE ini dia akan memicu terjadinya pelepasan mediator inflamasi yang bisa memicu terjadinya reaksi inflamasi atau reaksi hipersensitivitas tipe 1. Dan manifestasi klinisnya itu bisa macam-macam. Itu bisa menyebabkan racunnya menyebar ke sistem sirkulasi, kemudian bisa terjadi kram pada lambung, bisa juga terjadi mual, muntah, dan gejalanya itu biasanya beda-beda tiap orang. Ya bisa sama tapi ada yang berbeda juga tiap orang. Ada yang ketika kena sengatan lebah itu nanti ngaruh di tenggorokannya atau ngaruh di sesak nafas, tapi ada juga yang dia ngaruhnya di kram perut, terus ada juga ngaruhnya dia di kesadarannya atau ngaruhnya di peningkatan tekanan darahnya. Jadi macam-macam manifestasi klinisnya bila terkena sengatan lebah atau terkena reaksi anafilaksis. Kemudian sign and symptoms-nya dari reaksi anafilaksis, tanda dan gejalanya itu bisa macam-macam. Kalau di sistem saraf pusat nanti bisa menyebabkan ansietas juga gitu, shock anafilaksis. Kemudian bisa menyebabkan sakit kepala dan macam-macam gitu ya. Kemudian bisa ngefek juga, ada beberapa orang yang reaksi anafilaksis itu bisa berefek ke sistem respirasinya. Jadi misalnya adalah batuk, kemudian bisa juga sesak nafas atau nafasnya singkat, kemudian bisa juga terjadi mengi seperti asma, itu juga bisa terjadi. Nah, kalau pada kulit itu bisa terjadi kemerahan, kemudian gatal-gatal. Jadi sebenarnya reaksi anafilaksis itu ya sama seperti reaksi alergi, cuman dia tuh efeknya tuh cepat. Jadi onsetnya tuh cepat kalau reaksi anafilaksis. Dan biasanya juga tingkat keparahannya tuh lebih parah gitu kalau anafilaksis. Dan biasanya pasien yang kena shock anafilaksis atau reaksi anafilaksis itu ya sebaiknya segera dibawa ke emergensi terdekat gitu ya, dibawa ke IGD gitu kalau ada atau menunjukkan gejala-gejalanya. Kemudian selain sengatan lebah, salah satu contohnya yang lain bisa karena adanya reaksi alergi terhadap obat. Itu bisa menyebabkan reaksi hipersensitivitas tipe 1 gitu ya. Jadi reaksi alergi karena obat. Jadi tujuan pemberian obat itu kan untuk mendapatkan efek terapeutik. Tapi di satu sisi kalau misalnya obat tidak digunakan secara tepat indikasi, tepat dosis, tepat waspada efek samping dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya pada orang tertentu sebelumnya tidak tahu kalau dia alergi terhadap obat tersebut, itu bisa menyebabkan reaksi alergi. Bahkan ada beberapa obat yang bisa menyebabkan reaksi anafilaksis ini atau reaksi hipersensitivitas tipe 1 atau tipe cepat, dan ini menyebabkan masalah bagi pasien.
Jadi beberapa obat itu dapat memberikan efek samping, misalnya antihistamin. Itu bisa digunakan untuk mengurangi alergi, dapat menyebabkan rasa ngantuk. Nah, reaksi efek samping ini itu bisa juga memicu terjadinya reaksi anafilaksis. Kemudian keracunan itu juga dapat terjadi akibat pemberian obat yang salah. Misalnya pertama karena overdosis. Kemudian menelan obat luar yang seharusnya betadin kumur itu dimuntahkan kembali, dikeluarkan kembali tapi tertelan banyak. Nah, itu juga bisa memberikan gejala keracunan. Kemudian minum obat yang sudah rusak atau expired itu juga bisa menimbulkan keracunan atau reaksi-reaksi alergi atau reaksi anafilaksis. Nah, masalah yang paling lazim terjadi akibat pemberian obat itu adalah alergi. Jadi alergi itu kan merupakan reaksi imunologi terhadap suatu obat yang sebelumnya telah mengadakan kontak dengan tubuh. Nah, pada saat pertama kali tubuh mengadakan kontak dengan benda asing atau antigen itu tadi, nah tubuh bereaksi dengan menghasilkan antibodi. Kemudian sewaktu tubuh mengadakan kontak dengan obat yang sama yang merupakan antigen, nah tubuh ini akan memberikan respon alergi dan reaksi itu dapat berupa alergi ringan dengan gejala yang minimal. Nah, kalau alergi sedang itu bisa ditandai dengan rash atau warna kemerahan pada kulit. Dan kalau reaksi alergi pada obat itu biasanya juga ada gatal-gatalnya atau pruritus dan angidema atau edema akibat kenaikan permeabilitas kapiler darah, rinitis atau pilek dan juga air mata yang berlebihan. Kemudian alergi yang berat karena obat itu dapat berupa reaksi anafilaktik yang ditandai dengan ini. Jadi kalau misalnya reaksinya sudah berat itu berarti sudah masuk ke kategori reaksi anafilaktik. Biasanya ditandai dengan kolaps sirkulasi. Dalam artian adalah yaitu terjadi peningkatan adrenalin, tekanan darah. Kemudian ada asfiksia akibat bengkak pada laring, jadi laringnya itu bengkak, maka terjadi asfiksia, jadi susah bernafas dan juga terjadi bronkospasme sehingga ya susah nafas itu karena adanya sumbatan saluran pernafasan. Kemudian alergi yang dapat terjadi itu dalam waktu yang cepat atau lambat dan juga alergi ini tuh dapat timbul beberapa saat, hari sampai beberapa minggu setelah pemberian obatnya. Dan alergi lambat itu juga dapat ditandai dengan misalnya nih demam, kemudian bengkak pada persendian dan gangguan reaksi pada organ-organ yang membentuk darah dan juga gangguan pada ginjal. Jadi macam-macam ya. Jadi reaksi alergi itu nanti manifestasi klinisnya itu bisa ke organ. Jadi beberapa organ pada orang tertentu bisa berefek ke organ jantungnya. Tapi pada orang yang lain nanti bisa berefek ke organ hatinya. Pada orang yang lain bisa berefek ke organ ginjalnya. Jadi tergantung dari variabilitas antar individu dan juga tergantung respon antar individu. Ya sama seperti kita. Kadang ada orang yang cocok pakai paracetamol generik, tapi kadang ada orang yang tidak cocok. Tapi kadang ada orang yang justru dia itu malah tidak cocok dengan paracetamol yang brand, misalnya Panadol atau Paramex itu tidak cocok, tapi malah cocoknya di paracetamol yang generik. Jadi respon penerimaan terhadap obat pada tiap orang itu beda-beda. Begitu juga dengan reaksi alergi. Penerimaan tiap orang terhadap reaksi alergi atau paparan alergen dari luar itu juga beda-beda manifestasi klinisnya. Tergantung yaitu daya tahan tubuh dari orangnya masing-masing. Kemudian kompleks gejala anafilaksis itu biasanya kalau di saluran nafas reaksinya bisa terjadi salah satunya nih misalnya bronkospasme, dan gejalanya kalau bronkospasme itu batuk, mengi, wheezing kayak sesak gitu seperti asma, terus berbunyi gitu ya. Kemudian juga sensasi opresi itu kayak ada penekanan di dada. Kemudian juga retosternal itu artinya ada penekanan di bagian pembuluh darah yang ada di tenggorokannya, yang ada di batang tenggorokannya.
batang laringnya maksudnya. Kemudian tandanya misalnya batuk, kemudian mengih, rongki, dan juga gawat nafas dan juga takipnya. Kemudian ada juga yang di sistem kardiovaskuler efeknya. Misalnya ada reaksi hipotensi. Nah, ketika reaksi hipotensi atau tekanan darah rendah ini terjadi karena shock anafilaksis itu tadi, maka bisa menyebabkan pingsan pada beberapa orang atau sinkop. Nah, tandanya adalah hipotensi, takikardi, kemudian juga perubahan EKG-nya, misalnya terdeteksi ada ST non-spesifik, perubahan gelombang T, dan juga ada atrial fibrilasi seperti itu. Bahkan pada penyakit pada orang-orang yang sangat sensitif sekali itu bisa terjadi henti jantung atau cardiac arrest. Makanya ketika kalian melihat ada orang yang terkena reaksi anafilaksis itu harus segera dibawa ke emergency room gitu ya, ke IGD gitu, dilarikan ke IGD. Kemudian kalau untuk kulit itu nanti reaksinya itu macam-macam. Ada yang urtikaria, terus ada yang angioedema atau kayak bengkak di dalam kulit. Kemudian pembengkakan di ekstremitas, misalnya di sendi, dan juga kalau misalnya di mata itu nanti ada yang gejalanya gatal, kemudian inflamasi merah-merah. Kalau di gastrointestinal itu mual muntah itu sudah pasti biasanya ya, itu sudah umum gejala anafilaksis itu biasanya diikuti dengan gejala mual dan juga muntah. Kemudian untuk terapi reaksi anafilaktiknya ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau misalnya nanti reaksi anafilaktiknya itu ringan, nanti tata laksananya ada sendiri dan berbeda dibandingkan yang sedang dan berat. Biasanya kalau sedang berat nanti ada tambahan apa, berat itu juga nanti akan ada tambahan apa. Nah kalau yang ringan itu biasanya yang pertama adalah jamin jalan napasnya bebas dulu, kemudian lokasikan tempat yang kena racun dan pasang ikatan proksimal bila tempat tersebut itu suatu ekstremitas. Dan biasanya diinjeksikan adrenalin lokal ke dalam tempat tersebut dan bisa ditambahkan oksigen. Tapi kalau misalnya nanti sudah sedang dan juga berat, maka harus tetap dilakukan seperti tata laksana yang ringan ini tadi, tapi ditambahkan ya ini kalau sedang dan berat ditambahkan adrenalin. Jadi injeksi adrenalin dan juga kalau misalnya ringan maka subkutan, tapi kalau misalnya berat ini maksudnya sedang ya. Kalau misalnya sedang itu subkutan, tapi kalau misalnya berat ya intravena. Terus ada juga aminofilin dan juga cairan, gunakan derajat hemokonsentrasi sebagai penuntun. Dan juga dipantau hemodinamiknya, jadi curah jantungnya berapa, tekanan arterialnya berapa, pengisian jantungnya berapa, dan juga cairannya itu juga diperhatikan. Dan pengobatan inotropik positif menurut variabel hemodinamik dan zat vasoaktif itu bisa ditambahkan, serta bantuan hidup dasar dan lanjut sesuai metode dan pengobatan konvensional henti jantung paru kalau misalnya ada henti jantungnya gitu ya. Kemudian untuk terapi reaksi anafilaktik itu obat yang bisa digunakan misalnya adalah adrenalin. Jadi kalau misalnya anafilaktik itu biasanya kalau di emergency room atau di ER atau di IGD itu ada yang namanya injeksi adrenalin alfa agonis dan kerjanya adalah memvasokonstriksi di kulit, mukosa dan splagnicus, dan kerja selulernya adalah meninggikan CAMP. Dosisnya itu nanti menyesuaikan berat badannya. Dan juga indikasinya terapi segera dan awal pada semua bentuk anafilaksis. Jadi semua bentuk anafilaksis itu basic terapinya itu biasanya memang diinjeksikan adrenalin. Kemudian ada yang namanya beta agonis.
Kemudian ada yang namanya isoproterenol beta agonis, ini jarang sih digunakan, tapi ya ada beberapa yang masih menggunakan. Kemudian ada isoproterenol beta agonis HCl yang dia itu dapat dipakai pada hipotensi normovolemi yang perlu pantauan jantung. Dan ada juga noradrenalin alfa agonis, dan ini diberikan jika ada indikasi hipotensi berat ya. Kemudian terapi reaksi anafilaksis yang lain itu bisa memakai metaraminol alfa agonis bitartrat gitu ya. Dan ini juga bisa digunakan ketika terjadi hipotensi. Ini tidak disuntikkan semuanya. Jadi ini obatnya tidak disuntikkan semuanya. Ini merupakan pilihan. Jadi ini merupakan pilihan obat yang bisa dipakai di IGD ketika terjadi reaksi anafilaksis, dan nanti penggunaannya indikasinya ya disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Ya kalau misalnya pasiennya hipotensi berat ya diberikan noradrenalin. Jadi kalau misalnya terjadi hipotensi normovolemi ya diberikan isoproterenol. Kemudian kalau misalnya ada yang semua bentuk anafilaksis kecuali bronkospasme yang menetap itu bisa diberikan difenhidramin, dan bronkospasme yang tidak dapat diatasi dengan adrenalin maka bisa ditambahkan aminofilin. Kemudian juga bronkospasme yang menetap dan hipotensi yang lama maka bisa diberikan hidrokortison. Dan juga kalau reaksi yang berkepanjangan yang memerlukan pemakaian kontinu beta agonis maka bisa digunakan efedrin alfa agonis sulfat, dan ini sama gitu ya indikasinya itu mekanisme kerjanya sama dengan adrenalin. Kemudian secara garis besar terapi reaksi anafilaksis yaitu kalau misalnya terjadi konjungtivitis, rinitis, urtikaria, pruritus dan eritema pada kulit, maka terapi yang harus segera diinjeksikan itu adalah adrenalin dan juga difenhidramin. Tapi kalau terapi suportifnya, kalau ringan maka bisa diberikan difenhidramin. Kalau beratnya ini tidak perlu. Tapi kalau sembab laring misalnya, maka bisa, ini semuanya basic terapinya itu semuanya diberikan adrenalin itu sebagai lini pertama. Kemudian kalau yang ringan tetap ditambahkan difenhidramin. Tapi kalau misalnya yang laringnya yang kena ikut terpapar gitu yang bereaksi, maka kalau yang berat bisa ditambahkan oksigen, pantau gas darah, atau bisa ditambahkan difenhidramin dan juga efedrin sulfat. Nah kalau misalnya bronkospasme, maka kalau yang ringan itu adrenalin tetap, kemudian yang berat itu oksigen, pantau gas darahnya, hidrokortison, cairan intravena, dan juga awasi terhadap gagal nafas. Nah kalau hipotensi itu basic terapinya itu tetap adrenalin, kemudian metaraminol bitartrat untuk yang ringan. Untuk yang berat lagi-lagi semuanya tetap basic terapinya untuk yang berat itu pasti harus dipakaikan selang oksigen gitu ya, dan harus dipantau gas darahnya. Kemudian untuk yang aritmia, maka terapi aritmianya itu bisa ditambahkan dengan obat anti aritmianya. Ya mungkin sekian gitu ya penjelasan dari Ibu tentang reaksi anafilaksis itu seperti apa, dan juga terapinya apa saja, dan juga terapi suportifnya apa saja. Nah untuk guideline-nya memang ya ini Ibu ambilkan dari guideline, tapi nanti kalian bisa searching sendiri juga guideline yang terbaru itu dari NICE guideline atau guideline yang Amerika. Itu nanti bisa ketik saja guideline untuk shock anafilaktik yang terbaru 2002. Nanti di situ ada, pokoknya intinya Ibu itu memberikan yang ingin Ibu emphasize, yang ingin Ibu sampaikan ke kalian adalah basic terapi untuk reaksi anafilaksis itu memang biasanya adalah injeksi adrenalin itu yang harus
lakukan terlebih dahulu ya, kecuali yang aritmia. Kalau aritmia itu nanti terapi manifestasi primernya itu dengan oksigen dan juga terapi aritmianya dengan obat anti aritmianya. Ya mungkin sekian dulu mungkin dari Ibu. Sejauh ini apakah sudah jelas adik-adik sekalian atau ada yang mau ditanyakan? Coba dijawab bersama-sama.